Membuka toko sembako dengan modal 30 juta, itulah pengalaman yang kami rasakan selama sekarang sudah sekitar 2018, 2019, 2020, 2021, 3 tahun membuka toko sembako. Di awal dulu kita itu modalnya 30 juta. Jadi buat teman-teman yang masih sering nanya bagaimana cara membuka toko sembako, ini adalah pengalaman pribadi kami dalam membuka usaha toko sembako. Jadi dulu modal 30 juta itu ya, yang pertama kita harus beli minyak goreng itu harus 1 kardus ya kalau mau jual murah. Terus yang namanya sembako usahakan belinya kardusan atau karungan ya. Tadi sudah minyak goreng harus beli kardusan, terus kalau gula harus beli karungan, untuk terigu payung harus beli karungan, sagu juga harus beli karungan. Selanjutnya itu Indomie goreng. Jadi Indomie goreng ini produk mie ya. Untuk produk Indomie goreng dan pokoknya produk mie usahakan beli kardusan agar tujuannya supaya kita bisa jual lebih murah ya. Nah, terus setelah semua produk tadi kita beli kardusan dan karungan, untuk sisanya kita itu bisa beli barangnya melalui rencengan ya, nggak mesti 1 kardus. Karena kalau kita mau beli 1 kardus semua pasti modal kita nggak cukup. Untuk barang pelengkap seperti ini kalian bisa beli rencengan atau lusinan biasa ya. Tapi seperti Mama Lemon yang 2000 usahakan beli 1 kardus, Sunlight yang 2000-an bisa beli 1 kardus, karena kalau kita beli 1 kardus kita bisa bagi ke orang lain itu lebih murah harganya. Untuk Boom usahakan beli 1 kardus ya. Pokoknya yang harganya itu murah terus perputaran cepat usahakan belinya kardusan. Kalau untuk misalnya kecap rencengan seperti Bangau, kecap ABC yang rencengan itu boleh beli yang rencengan saja, nggak perlu beli 1 kardus. Kayak saus-saus ini usahakan belinya lusinan saja atau 66 boleh. Kalau mau dibelikan 1 kardus semua nanti barangnya tidak lengkap, karena kalau beli kardusan itu harus keluar banyak uang ya. Kayak kecap yang besar-besar ini kalau baru-baru nanti saja jualnya nggak masalah. Yang penting teh sari murni dan sari wangi ini harus ada. Yang rencengan juga harus ada. Yang rencengan juga harus beli ya teh. Odol juga usahakan jangan beli 1 kardus, karena odol ini banyak macamnya, ada yang kecil, ada yang tanggung dan ada yang besar. Jadi kalian beli 1 pak saja ya. Baik itu merek Pepsodent, Ciptaden atau ABCden, baik yang close up atau yang herbal. Sikat gigi beli kotaan saja, pilih Ciptaden dan Formula atau Pepsodent. Untuk susu bendera yang ini usahakan beli kardusan agar bisa jual lebih murah. Sama biasanya susu kayak Mantap ini, nah beli 1 kardus kalau modal segitu masih cukup. Jadi 2 susu ini aja tapi kita bisa jual murah. Selanjutnya susu yang enak, yang coklat bendera sama carnation ini nanti mengikut saja ya sebagai pelengkap. Kalau uangnya sudah berputar nanti bisa belikan varian barang yang seperti tadi. Untuk sarden kalau yang kecil bisa beli lusinan atau lebih bagus beli kardusan ya. Pokoknya nanti dicatat saja barang-barangnya apa saja yang mau dibeli. Kayak bihun jagung beli itu 1 bal karena bisa jual lebih murah. Bihun jagungnya ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau kopi hitam itu usahakan beli 1 bal ya, baik yang besar dan ukuran tanggung, karena bisa dapat harga lebih murah dan kita juga bisa jualnya
lebih murah. Jadi orang-orang itu terkesan dengan barang yang kita jual dan tahu bahwa toko kita menjual kopi ini harganya lebih murah dari toko sebelah. Misalnya ya, kopi yang ini sekarang kita jual 9.000 karena modalnya itu 8.500. Kalau warung-warung atau minimarket biasanya jualnya 10.000 atau 9,5 ya. Kami cukup jual 9.000. Kalau untuk bedak-bedak nanti saja, ini pelengkap. Nanti kalau tokonya sudah berjalan, kalian bisa belanjakan apa yang diperlukan oleh konsumen kita. Yang pasti itu kalau hand body cari yang sesuai pangsa pasar di tempat kita. Misalnya kalau kami ini hand body Marina dan Lovely karena harganya itu murah. Untuk cuci piring yang ukuran besar yang 10.000 dan 9.000 atau yang 780 atau 800 mili, nanti itu pelengkap saja mengikut setelah toko kita berjalan karena uangnya bisa diputar ya. Ini untuk minyak usahakan jual yang paling laku saja. Kalau di tempat kalian hobinya minyak yang murah, apalagi seperti sekarang minyak lagi mahal, usahakan jual yang minyak yang terjangkau oleh konsumen, yang kayak mahkota atau yang 2 kilo itu jual dulu. Baik beli kardusan saja, satu kardus isinya cuma 6 kalau yang 1 kilo. Kalau kayak kopi teman-teman, kopi itu jual yang laku saja ya. Jadi kopi itu kalian tidak perlu beli satu kardus karena banyak sekali macamnya. Pilih kopi yang paling laris, misalnya seperti gula aren top ya, atau top cappuccino, good day biasanya, good day cappuccino, Torabika mocha sama Torabika susu. Kalau Indomie usahakan yang beli satu kardus itu Indomie goreng, Indomie kari ayam, Indomie celor, Indomie kuah, Indomie goreng, sedap goreng, ayam geprek, terus sarimi 2 ayam kecap, ayam kremes. Nah yang lain itu nanti pelengkap saja ya teman-teman. Pokoknya yang penting ada dulu barangnya. Jadi orang kalau belanja di tempat kita, walaupun toko kita baru, tahu di sini harga barangnya murah dan lumayan lengkap. Untuk pewangi usahakan beli satu kardus ya, tapi pilih yang merek yang terkenal saja yang paling laku. Misalnya Molto beli satu kardus, Royal beli satu kardus, yang lainnya itu ngikut saja, atau Downy yang 500-an beli satu kardus. Karena kalau kita beli kardusan itu kita bisa jual 5.000 satu renceng. Kalau kita beli eceran pasti kita nggak bisa jual satu renceng 5.000. Untuk sampo saya sarankan beli sampo zinc itu 1 dus tapi campur ya, itu yang murah. Sampo Lifebuoy nggak usah beli. Kalau sampo Lifebuoy itu beli setengah kardus saja bisa, mungkin lebih murah. Atau kalau ada uangnya bisa beli satu kardus campur biar bisa jual 5.000. Kalau sampo yang lainnya itu pelengkap saja ya, mengikuti begitulah kira-kira ya. Kalau beras usahakan beli satu karung saja untuk jual eceran ya. Jadi kita punya beras untuk jual eceran. Mau beli yang karungannya banyak nanti saja. Cukup jual beras yang murah, yang sedang dan yang kualitas bagus untuk jual eceran. Sisanya itu mengikut saja ya teman-teman. Yang penting bahan-bahan yang pokok tadi sudah ada. Nanti seiring dengan berjalannya usaha kita dalam beberapa bulan, nanti kita bisa belanjakan lagi barang-barang yang belum kita lengkapi. Kalau untuk roti, pilih roti yang paling laris di tempat kalian. Boleh beli satu kardus. Jadi rotinya jangan terlalu banyak dulu macamnya. Misalnya kita jual 3 macam saja atau 4 macam. Sisanya nanti saja ya, mengikuti dengan proses buka toko kita dan perputaran uangnya. Dulu awal-awal saja saya itu nggak ada jual ciki-cikian seperti ini, belum.
Setelah beberapa bulan saya baru beli ciki-cikian seperti ini, karena ini pelengkap. Nanti seiring dengan berjalannya waktu pasti kita akan belanja barang-barang seperti itu. Karena kalau mau dibelanjakan semua dengan uang 30 juta itu untuk beli kardusan tidak cukup ya. Yang penting kita inti-intinya dulu. Nah, kalau untuk telur usahakan langsung beli 1 peti ya. Tapi kalian harus tahu bagaimana cara jualnya. Cukup ambil 1000 untuk 1 kilo. Kalau setengah dan seperempat itu boleh lebih mahal sedikit.